Halo, hai guys, kita ketemu kembali. Kali ini kita akan membahas salah satu materi statistik. Kita kemarin di video-video sebelumnya sudah membahas tentang central tendency dan bagaimana data, ya, presentasikan data. Untuk kali ini kita akan bahas salah satu topik di dalam statistik juga, yaitu namanya measurement of precision, ya. Biasanya tema ini sering dipakai atau kasus ini sering dipakai untuk pengelompokan sebuah nilai menjadi beberapa bagian ya. Langsung kita mulai saja, apa itu measurement position ya. Jenisnya untuk measure position biasanya sering dipakai ada 3, yaitu quartile ya, decile dan percentile ya. Quartile itu membagi data menjadi 4 bagian yang sama, kemudian decile membagi data menjadi 10 bagian yang sama, sedangkan yang percentile adalah bagi data jadi ya sama. Oke, pertama kita bahas dulu tentang quartile ya. Quartile itu apa? Quartile adalah nilai-nilai ya. Kenapa nilai-nilai? Karena nilainya memang lebih dari satu ya, yang membagi data yang telah diurutkan ke dalam 4 bagian yang sama besar. Jadi 4 bagian yang sama besar ya. Dan dulu tapi datanya di situ. Kalau kita apa ya, dibagi menjadi 4 tadi kan, dibagi jadi 4, kemudian berarti ada 4 nilai ya, ada 4 nilai atau maaf 4 bagian ya. Pertama adalah disebut dengan dari kuartal pertama disebut dengan Q1, kemudian kuartal kedua ya, kita cari Q2 dan kuartal ketiga ya, bagiannya nanti ada 4 ya, tapi yang kita cari cuman 3 karena nanti ketika kita ketemu nilai ketiga nilai tersebut maka otomatis nanti nilai akan terbagi menjadi 4 bagian sama ya. Biasanya hanya diminta untuk mencari Q1, Q2, Q3 saja. Kenapa? Karena Q2 itu adalah median ya, median itu sendiri. Jadi kalau kita mencari median itu berarti sebenarnya kita mencari posisi dari Q2 ya. Median adalah posisi. Sehingga yang kita cari biasanya hanya di Q1 dan 3 ya. Oke, bagaimana cara mencarinya? Maaf, sebelumnya kita ilustrasikan dulu. Jadi kalau kita punya data dari yang paling kecil atau yang min di sini, kemudian sampai nilai yang paling besar atau max data ini, yang berarti kan kalau kita ada min dan max berarti artinya data ini sudah diurutkan ya. Kemudian kuartal itu bagaimana bentuknya? Yaitu membagi kita cari Q1, Q3, Q2 itu kan dari median ya. Jadi membagi data ini dari min sampai max ini menjadi 4 bagian yang sama besar. Berarti masing-masing bagian itu ada 25%, 25%, 25%, 25%. Antara min sampai Q1 adalah 25%, antara Q1 sampai Q2 median adalah 25%, dari median atau Q2 sampai Q3 itu adalah 25%, dan dari Q3 sampai dengan nilai paling tinggi dan maksimal adalah 25%. Bagi rata ya, sebuah data, rangkaian data menjadi 4 bagian yang sama besar. Kalau kita ilustrasikan lagi seperti ini. Sekarang kita akan coba merumuskan ya penentuan kuartil untuk data tunggal, artinya data yang tidak berkelompok ya. Penentuan kuartil pada data tunggal mempertimbangkan banyaknya n data atau berapa jumlah datanya dulu ya, dari berapa jumlah datanya dulu. Perhitungan kuartil tergantung dari kondisi banyaknya data ya. Misalkan terdapat seperangkat data yaitu x1 sampai x ke n ya. Letak dari kuartil data tersebut terdapat pada gambar ya. 1 sampai n tadi min sampai max tadi ya. Terdapat ini mungkin sudah jelas. Maka Q1 itu letaknya di mana? Q1 itu letaknya di pertama adalah 1
Kalau kita mencari Q sama dengan 1, berarti Q sama dengan 1 dikalikan N plus 1 dibagi dengan 4. Dari posisi Q1 ini nanti didapat dari sini. Kalau Q2 berarti gimana? Q2 ya berarti Q2 sama dengan 2 kali N plus 1 dengan, kalau Q3 ya sama, ya. Q3 sama dengan 3 dikalikan, 3 dikalikan N ya, jumlah datanya berapa, plus 1 di ya. Simpel ya, rumus yang ada, kalian berapa nilai I, nilai Q berapa yang kita cari, kemudian dikalikan dengan penjumlahan antara jumlah data plus 1 dibagi dengan 4. Jadi Q1 adalah kuartil ke berapa dan N adalah banyaknya data. Cukup itu yang kita. Contoh misalnya kita punya data seperti ini dari 172, 167, 180, dan seterusnya. Ya tentunya nanti kita harus urutkan dulu ya data itu. Kemudian kalau kita melihat, pengen mengetahui solusinya, pertama adalah mencari dari posisi di mana Q1-nya, adalah dengan cara Q1 sama dengan 1, jumlah datanya berapa tadi? 1, 2, 9. Berarti kan 1 dikalikan 9 plus 1 dibagi 4. Berarti 2,10 dibagi 4, 2,5 ya. Dan Q2 adalah 2 kali 9 plus 1 dibagi dengan 4 sama dengan posisinya di posisi 5. Kemudian Q3 adalah di 3 kali 9 per 1 ya, 30 berarti dibagi 4 berarti. Berdasarkan data tersebut berarti kita sudah temukan bahwa Q1 itu adalah 2,5, Q2 itu adalah 5 dan posisi Q3 adalah di 7,5. Nah, untuk data yang sekarang bagaimana untuk data yang berkelompok ya? Yang berkelompok saya contoh rumusnya seperti ini ya. Q ke I atau QI sama dengan TB ke I plus P dikalikan I dibagi dengan 4 kalikan N min FKI dibagi dengan FI. Nah, ini adalah untuk mencari dari kesekian ya. Nanti kalau kita mencari kuartil kesekian, kita harus cari dulu batas bawah kelas kuartil ke I berada. Kemudian berapa interval kelasnya, kemudian FI-nya adalah frekuensi kelas interval yang kuartil ke I, kemudian FKI-nya adalah frekuensi kumulatif sebelum kelas kuartil ke I, dan N adalah banyaknya data. Ya. Jadi kalau kemarin kita pernah bahas tentang central tendency data berkelompok, mirip-mirip ya rumusnya. Anda bisa melihat videonya di yang lain ya, di channel ini. Contohnya, kita coba ini, data seperti ini ya, kita punya data yang sudah dikelompokkan ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 kelas ya, sudah ada kelas yang kita kelompokkan di situ, ada 7 kelas, intervalnya berapa? 52 sampai 58 ya, frekuensinya masih ada di situ ya. Sekarang berarti kita akan mencari ya, Q1, Q2 dan lainnya. Nah, jumlah datanya ada berapa nih? 50 ya berarti ya, frekuensinya ditambahkan semuanya. Jumlah datanya adalah 50. Oke, cari posisi kelas ke Q dahulu, hasil ditulis dengan keterangan tabel di atas. Oke. Q1 adalah berarti, kita cari dulu posisinya ya. Q1 adalah 1 dikalikan 50 plus 1 dibagi dengan 4, 12,75. Q2 adalah 25,5. Ketiga adalah 3 dikalikan 50 sekali lagi datanya ya, plus 1 dengan 32, oke, sekarang kemudian setelah ketemu kuartilnya, kemudian kita cari kuartil dengan rumus seperti ini ya. Ini kan baru ketemu kuartil secara umum ya, kita belum tahu kuartilnya secara posisinya di mana aja kuartilnya. Q1 berarti kita tambahkan, kita masukkan ke rumus ini, berarti Q pertama adalah 65,5 ya, atau batas bawah kelas kuartil ke 1 berada. Jika 60 kan kuartil 1 terletaknya di sini ya tadi ya, 12,5 ya, kemudian 25,5, 25
5 kan berarti di sini ya posisinya ya, karena ini adalah, kumulatif dari atas ya. Kemudian 38,5. Posisinya gini, gimana cara menentukan, kuartilnya kan 12, berarti kan 2 tambah, 6 berarti 8, kemudian 8 tambah 7 jadi berarti 15. Berarti kan kalau 12,75 posisinya di antara 6 sama ini. Ini ya, di atas ini. Ini kan 8 berarti di angka ini, di interval 66 main. Kemudian kalau, interval kedua maaf, kuartil kedua di sini kan 25,5 berarti kita hitung aja. 28 tambah 15, 15 tambah 20. Ini kan berarti kan 15 tambah, 20, 30, 35 berarti kan posisi 35 kan di sini. Ya di, ring 73, sama dengan untuk mencari yang ketiganya, ya. Oke. Nah, ketemu maka berarti Q1 kan di sini tepi batas bawahnya berarti kan 66 dikurangi dengan setengah ya. 66 berarti 65,5 plus intervalnya 7, 52 ringnya ya ini berarti dari 52 sampai 58, dari 59 sampai 65, P-nya intervalnya, kemudian I-nya adalah interval ke I1 dibagi dengan 4 ya karena adalah kuartil. Kemudian dikalikan dengan N, berarti 50, dikurangi dengan FK ke I, yaitu frekuensi kumulatif ke I ya. Berarti kumulatif ke I berapa? Kumulatif ke sebelum ini ya, FKI adalah frekuensi kumulatif sebelum kelas kuartil ke I. Berarti kan kelas kuartilnya kan di sini. Berarti kumulatif sebelumnya berarti kan 2 tambah 6, berarti 8 ya. Berarti angka 8 ini diambil dari kelas kumulatif ya. Oke. Sekarang sama dengan 65,5 ya tambah dengan 55,5 itu 1. Jadi posisi berapa nilai kuartil dari Q1 adalah 71. Sekarang Q2-nya seperti apa? Q2-nya adalah berarti posisi tadi di 25 ya, 25 berarti 8 tambah 7, 15, 15 tambah 20 berarti posisinya di 73, oke, sekarang kita masukin aja rumusnya. Berarti batas bawahnya berapa pada kelas Q2, kuartil Q2? Ya 73 dikurangi setengah, berarti 72,5. Kemudian intervalnya sama, plus 7. Kita mencari I ke berapa? I kedua dibagi dengan 4 dikalikan 50 ya. Ini sama dikurangi dengan 15. 15 didapat dari mana? Kan Q2 di sini. FKI adalah frekuensi kumulatif sebelum kelas kuartil ke I. Berarti ditambahin aja sebelum yang 20. Berarti kan 2 tambah 6 tambah 7. Nah, dibagi dengan FI, frekuensi ke I berarti 20. Frekuensi yang ke I. Bayangkan ya, berarti 10 sama dengan 72,5 plus 5,3 sama dengan 70. Sekarang kita yang terakhir adalah Q3. Sama ya, posisi Q3 adalah 38,25 di berarti di sini ya tadi ya, kita hitung. Kemudian 79,5 ya dibagi 80 dikurangi dengan plus 7 intervalnya sama, I-nya 3 dibagi dengan 4 kali 50 ya dikurangi 45 ditambahkan aja. Kalau ini kan posisi di sini Q3 berarti kita tambahkan data sebelum frekuensi data sebelum Q3 yaitu 20 tambah 2 tambah 6 tambah 7 tambah 20 ya. Sama dengan 45 ya. Dengan 8 sama dengan 75 plus 2,81. Ini data mencari kuartil untuk data yang oke ya, cukup mudah ya. Mudah tapi agak ya, tapi sebenarnya mudah sih ya. Dari rumus yang ada, yang penting teman-teman bisa menguraikan bagaimana menguraikan rumus yang ada ini yang kelihatannya mungkin susah, tapi sebenarnya kalau kita cari enggak. Kemudian desil, tadi kan kuartil, sekarang desil. Desil adalah nilai-nilai yang membagi sekumpulan data terurut menjadi 10 bagian yang sama. Ya, terdapat 9 jenis desil, yaitu desil pertama, desil kedua, sampai desil ke ya. Yang kita cari ya, ini ya tentunya nanti ketika bagian yang sama. Desil-desil ditentukan dengan jalan menyusun urutkan dari kecil ke besar terlebih dahulu ya. Jadi
diurutkan dulu, desil itu adalah membagi data menjadi 10 bagian yang sama, berarti masing-masing data porsinya adalah 10%, 10%. Jadi data yang paling kecil sampai data yang paling besar. Yang kita cari D-nya berapa? D1 sampai D9, karena ketika kita dari D1 sampai 9, otomatis kita akan di data ini menjadi 10 bagian yang sama besar. Oke, cukup dimengerti ya, teorinya dan ilustrasinya. Sekarang kita akan melakukan rumusnya bagaimana untuk data masing-masing, baik data tunggal maupun data yang, berkelompok ya. Di sini kita akan, bentar, maaf ya. Cek. Kita lanjutkan, materinya ya. Jadi bagaimana merumus untuk mencari, data desil ya, desil tadi ya. Pertama adalah, kita cari D1, D ke berapa, desil ke berapa, sama dengan I dikalikan N+1. Seperti tadi ya sebenarnya sama dengan yang tadi, cuman di sini pembaginya kalau kuartil itu adalah 4 ya, kalau yang desil, pembaginya adalah 10, di mana D ke DI adalah desil ke I, kemudian N adalah banyaknya data ya. Contohnya di sini ada data, misalnya, D6 ya, maaf, 9 sampai data 9, 9, 10 dan seterusnya sudah diurutkan kebetulan ini ya. Kemudian kita mau mencari D6-nya berapa ya. Berarti kita cari aja D ke-6 berarti D ke-6. D6 berarti 6 kali 2, datanya 20 nih ya. Nanti teman-teman bisa menghitung secara detailnya. 20 plus 1 dibagi dengan 10 sama dengan 12 plus 0,6. Jadinya D6 posisinya pada 12,5 nilainya ya. Oke. Terus itu aja gampang sebenarnya, sama dengan yang kuartil, cuman pembaginya kalau kuartil itu adalah 4, kalau yang ini pembaginya adalah 6 di situ. Kalau data berkelompok seperti apa ya? Kalau kita data berkelompok sebenarnya juga sama dengan yang, konsep yang, kuartil ya, sama, cuman yang membedakan adalah apa? Pembaginya juga. Kalau yang kuartil itu ya, D ke I sama dengan I plus P tadi kan, kemudian dikalikan I plus 10 kalikan N, dikurangi FKI, kemudian sama persis dengan, dengan kuartil, cuman kalau teman-teman lihat di sini pembaginya yang berbeda. Kalau kuartil itu dibagi 4, kalau di desil dibagi dengan, kalau kita mau menghitung ini ya, kita hitung dulu posisi D-nya, D ke 2, berarti 2 ke 2 dikalikan 50 plus 1 dibagi 10 sama dengan 10,2. 10,2 itu berarti di mana? Berarti 10,2 itu kan 10 lebih ya, berarti pada, kelas ketiga ya kan ini 8. 8 tambah 6 tambah, 8 tambah 7, 11. Berarti kan posisinya ada di kelas ketiga, angka 10, setelah itu kita masukin rumus aja ya. D ke-6, D ke-2 maaf, D ke-2 sama dengan D60
5,5. Kenapa? Karena ini adalah posisi dari D2 kemudian dikurangi dengan nilai terkecil 66 kemudian dikurangi setengah jadi 65,5 plus 7 intervalnya dikalikan dengan D berapa kita cari? D2 2 dibagi dengan N dibagi dengan 10 karena kita mencari D kecil dikalikan 50 jumlah datanya kemudian kurangi dengan 8 itu apa? 8 itu adalah FKI frekuensi kumulatif sebelum D2 berarti kumulatifnya berapa? 2 tambah. Kan ini yang tadi posisi di sini, berarti kita kumulatif sebelumnya, berarti 26. Bagi dengan 7 sama dengan 65,5 plus 0,28 sama dengan 65,78. Seperti itu ya, sama dengan yang tadi konsepnya. Kalau persentil seperti apa? Persentil bedanya kalau persentil adalah nilai yang membagi menjadi 100 bagian yang sama besar. Ya, setelah data tadi disusun dari terkecil hingga terbesar. Sekali lagi adalah data sudah disusun dari kecil ke besar ya. Berarti kalau tadi kuartil membagi jadi 4, kemudian desil membagi jadi 10. Kalau sekarang kuartil itu adalah membagi data menjadi 100 yang sama besar. Sama rumusnya yaitu P ke I sama dengan I dibagi dengan 100 dikalikan N plus 1. Sama dengan tadi. Atau I sama dengan I dikalikan tadi. Oke. Nah ini ya sama dengan yang tadi 100 ya. 1 dikalikan N plus I dibagi dengan 10. Kalau ini bagian yang 100 sama dengan sama. Penulisannya berbeda ya. I sampai I bagi dengan 100 dikalikan N plus 1. Sama sebenarnya dengan yang kalau tadi kan I dikalikan ya kalau kita mau mencari misalnya posisi dari P20 dan P80 ya kita cari aja dari data yang di sini ya. Kan 20 dikalikan 2,20 berarti posisinya adalah 80 100 kan 10 plus 8, rumus yang sama sebenarnya berlaku untuk yang sama ya untuk yang persentil sama. Cuman sini agak berbeda rumusnya. Sebenarnya ini kan tadi kalau tadi TP ke I ya ini kurang maaf tuh TP ke I sama ini kurang I ya. Dan yang ini juga dari P sekarang diganti dengan I ya. Kemudian I kalikan ini FK ini garisnya FK ke I yang dibagi dengan F ya di sini. Nah, agak maaf ini salah ya harusnya F ke I. Cara menghitungnya juga sama dengan yang tadi. P ke I-nya kemudian ketemu di kelas keberapa, kemudian kita cari rumus yang ada di sini. Sama persis rumusnya yang Oke, jadi kalau kita simpulkan ini tadi ya, apa sih makna dari measurement position yaitu membagi data menjadi bagian yang sama besar. Kalau kuartil itu adalah membagi data dari data sudah diurutkan dari min ke max menjadi 4 bagian sama besar. Kalau desil adalah membagi 10 sama besar, kalau persentil membagi 100 sama besar. Oke, baiklah teman-teman, terima kasih atas perhatiannya. Semoga materi ini sangat berguna buat teman-teman semuanya untuk pengembangan ilmu. Oke, selamat bertemu kembali dan terima kasih.